Untuk sambutan yang kedua dari Ketua Forum Takmir Masjid dan Musola Sadisa Mbak Retno, kepada beliau Bapak Sigit, waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati Bapak Munawir selaku Ketua TNI, yang kami hormati sesepuh pengurus dari Takmir Baitur Rahmah, yang alhamdulillah sudah diberikan fasilitas Pak, inisiasi dengan bagaimana kami ini sangat prihatin dengan keadaan masjid dan musola sekitar kami, karena dengan adanya kebetulan kalau semua kita lihat SPBU buka 24 jam, lalu tambal ban buka 24 jam. Kami inginkan bagaimana ke depan ini masjid dan musola ini menjadikan suatu tempat rujukan yang notabene di sini untuk bisa memakmurkan masjidnya juga dalam waktu yang 24 jam juga. Di sini kami menyampaikan mudah-mudahan apa yang menjadikan suatu rencana kami dalam inisiasi ini dari Pak Kapolsek ini untuk bisa memakmurkan masjid. Tentunya ke depan ini masjid dan musola sekitar Mbak Retno ini bisa makmur kembali dan bisa menjadikan suatu semangat untuk bisa beribadah lebih baik lagi. Dan di sini menika yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak yang bisa hadir di malam hari ini nanti bisa berdiskusi bagaimana kira-kira kita bermusyawarah agar dari yang kita cita-citakan masjid dan musola ini bisa ramai dan makmur, itu pasti ada suatu cara-cara yang perlu kita sampaikan dan kita kaji. Nanti ada beberapa yang memang akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek dan Bapak Munawir. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan dari Ustaz Sigit selaku Ketua Forum Takmir Masjid dan Musola Sadisa Mbak Retno. Untuk selanjutnya sambutan dari sesepuh dan sekaligus Ketua DNI Mbak Retno, Bapak Munawir, pada beliau dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang hormati Bapak Kapolsek Mbak Retno, yang hormati segenap pengurus Forum Takmir Masjid Musola Desa Mbak Retno, segenap pengurus Takmir Masjid Musola dan sebagian besar dari 28 masjid musola yang ada sini, itu sebagian besar sudah digunakan untuk jamaah. Memang yang rutin maghrib, isya, subuh, tapi zuhur dan asar insya Allah sebagian besar sudah. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan sosial. Yang ini setiap saat kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian betapa sesungguhnya infak dari
jamaah itu tentu menjadi hak jamaah juga. Artinya itu bukan milik takmir, apalagi ketuanya, gitu kan. Maka sebaiknya dan secepatnya diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, karena itu maka nanti dimotivasi oleh Pak Kapolsek pada sejujurnya masjid fungsinya tidak hanya dari sisi ritual, tapi juga dari sisi sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, betapa sesungguhnya sekarang ini kita kehilangan kader. Faktanya bahwa di masjid yang kita kelola itu penghuninya nek boten sepuh sangat, cilik sangat. Artinya apa? Remaja, pemuda ini menjadi PR kita, bagaimana mereka itu tertarik dengan masjid. Bagaimana mereka itu tertarik dengan kegiatan-kegiatan masjid. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Dan DMI Baturno ini mendapatkan tambahan senjata, yakni forum takmir masjid dan musyola. Karena dengan banyaknya orang yang berupaya untuk memikirkan masjid dan musyola, saya kira nanti banyak hal yang harus dilakukan. Sehingga ke depan, insya Allah, masjid yang kita kelola ini ada kader-kader yang muncul. Kita khawatir dengan 3 tahun terakhir yang pandemi COVID, di mana orang atau remaja kita atau anak-anak kita dinabubukkan oleh game, oleh HP dan seterusnya. Jadi bahasa Pak Sugeng barangkali nek buatan greteh betul, orang tua kehilangan generasi. Kalau tidak greteh betul, orang tua sangat kehilangan. Yang saya tadi pagi kami juga sempat ngobrol dengan Mas Sigit ya. Tiap Jumat pagi kami mendapatkan tugas untuk mendampingi anak-anak lulusan SMA, lulusan SMK yang akan magang ke depan, di mana sekitar 50 sampai 70 anak laki-laki dan perempuan dari berbagai daerah, mulai dari Banyuwangi sampai ke Jawa Barat, sampai ke Kalimantan, Sulawesi. Ketika kita tanya, Mas, Mbak, kira-kira dari sekian anak ini siapa yang sholat 5 waktunya jangkep? Tidak lebih dari 5. Bahkan yang angkatan terakhir ini kita tanya hanya 3 anak yang sholat 5 waktunya jangkep. Saya tanya, Bapak sholat aktif, Ibu sholat aktif, kemudian jauh dari masjid, dekat Pak, bahkan rumah saya berhadapan dengan masjid. Artinya apa? Sesungguhnya PR kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita akan bangkitkan kembali generasi-generasi yang cinta dengan masjid. Kalau dulu kecilan kami, Pak Sugeng barangkali kecil kita di masjid, tidur di masjid, gitu kan? Pak Evan tidur di masjid. Walaupun di masjid itu nggak menarik, karena harus tidur dengan kloso yang sobek-sobek, kemudian di masjid yang bolong-bolong itu gede gitu kan. Tapi kenapa mereka tertarik di masjid kan? Sekarang yang masjidnya gila-gila gitu kan, kemudian padang jinak itu, tapi nggak ada yang ini saya kira PR kita bersama. Ya. Maka nanti mumpung Pak Kapolsek Baturno ini semangat luar biasa, ayo kita dukung Pak. Kami lewat DMI, kemudian menjenengan lewat forum masjid, kemudian nanti kita coba mengkira kira-kira dalam rangka mempersiapkan generasi masjid bagaimana. Kemarin kami sempat juga ngobrol dengan teman-teman di DMI. Satu saat kami di DMI akan mencoba untuk bagaimana mengumpulkan remaja masjid di Baturno ini dengan model kreasi kemah bareng. Kemah bareng, kemudian kita akan coba menghadirkan motivator, ya, remaja, pemuda,
yang barangkali bisa membangkitkan semangat remaja pemuda yang bisa kita harapkan menjadi pengganti kita. Sekali lagi, dengan pertemuan ini saya kira kami cukup senang dan tambah semangat untuk bagaimana mencoba untuk memakmurkan masjid, dan saya kira ini virus kebaikan juga, dan mudah-mudahan akan lebih maksimal lagi dengan DMI, dengan forum takbir masjid dan musola. Insya Allah mudah-mudahan niat baik kita untuk bagaimana masjid yang kita kelola bersama, musola yang kita kelola bersama menjadi berkah untuk kita semuanya. Yakin bahwa ketika kita mengelola masjid dan musola, maka ada nilai-nilai keberkahannya nanti akan muncul pada diri dan keluarga kita masing-masing. Saya kira itu sementara sambutan dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan dari Ketua DMI dan kita sesepuh dari Pak Munawir, mudah-mudahan membuka wacana kita tentang kemasjidan. Untuk selanjutnya, inti acara pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek ini terkait fungsi takmir, fungsi masjid dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini memberi warna baru bagi kita setelah mendengarkan dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa ambil dan kita terapkan di masjid ataupun musola kita masing-masing. Kepada beliau Bapak Kapolsek, waktu dan tempat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua MUI Naturetno, yang kami hormati juga Ketua DMI Naturetno, yang kami hormati Pak dan kami ada di Bandanya. Yang kami hormati Ketua Forum Takmir Masjid Naturetno, yang kami hormati Bapak sekalian, sudah Ibu yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ketua Takmir ataupun pengurus yang hadir, kemudian dari perangkat desa Naturno. Tahu itu nikmat Allah la tusuka. Jika engkau menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Luar biasa Allah memberikan nikmat kepada kita. Maka bagaimana kita semua, kami mengajak bisa mensyukuri nikmat itu untuk apa? Di antara untuk di jalan Allah. Mensyukuri nikmat Allah di jalan Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang dapat nikmat Allah tapi lupa sama Allah. Lupa ada pengujian. Saya pernah di masjid itu, di masjid di Wonogiri, masjid ini khutbah, di situ pada catur. Betul itu. Ini khutbah masjid besar, di depan itu pada catur. Gimana? Akhirnya saya sampai itu tak sampaikan. Jadi takmir juga bisi santri pun bahasa sudah. Akhirnya pulba tak suruh kita mau khutbah itu berdoanya tak suruh datang nih. Ingatkan Pak saatnya sholat terus. Jadi nikmat Allah itu banyak, ternyata banyak yang lupa sama Allah. Padahal Allah memanggil kita sehari saja panggilannya 5 kali. Tadi disampaikan ada yang mungkin dalam panggilan 5 kali itu ada yang datang sekali. Mungkin panggilan 5 kali ini ada yang didatangi 2 kali. Ya. Coba kalau kita mungkin takmir menghitung dalam masjid ini yang 5 kali datang di masjid berapa orang ya panggilan Allah. Oke. Alhamdulillah Bapak sekalian, kemudian tidak lupa salam salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Anbiya. Untuk para nabi semoga
Allah bisa mempertemukan kita dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kami ingin menyampaikan mengenai beberapa keinginan kami yang kami sudah mulai kemarin 3 bulan yang lalu, 2 bulan 3 bulan yang saya mau memanggil rekan-rekan tampil di Milik Urip. Jadi diawali dari beberapa dan disampaikan Pak bahwa Islam ini sudah lama, tapi kita itu kadang masjidnya belum makmur. Padahal sudah sekian lama masjid berdiri, tapi belum tentu makmur. Dan masih banyak yang memprihatinkan. Ada yang makmur, ada yang memprihatinkan. Pak, memprihatinkan apa? Memprihatinkan untuk khutbah Jumat itu yang ada suatu daerah yang khotibnya mengandalkan 2 orang saja. Ada. Itu masjid mengandalkan 2 orang saja. Ada yang ketika zuhur itu tidak berkumandang. Apa ada? Di Batu ada kok. Karena saya juga kadang muter-muter Pak. Nah, ada muter-muter yang masjidnya besar itu. Tak tunggu, nggak ada yang ada. Nanti tak cari kuncinya ketemu. Saya masuk ada. Kalau ada itu kan panggilan Allah. Saya ada, saya sholat sunnah. Bukan hanya itu teko. Akhirnya saya juga komat sendiri kan. Habis itu ngimami sendiri, makmum sendiri, salam sendiri. Nah, artinya kemakmuran masih belum. Ya itu. Ya kalau mungkin ada 1-2 masih belum ada. Saya pernah juga di tempat lain Pak. Saya ke situ, masjidnya besar, bagus sekali. Kalau mau lihat masjid sangat bagus. Saya datang ke situ mau sholat dulu, kok dikunci kabeh, kunci. Begitu dikunci, saya mau adzan nggak bisa yang lain ada. Saya adzan di teras masjid, nggak pakai pengeras. Dan saya adzan di situ depannya juga ada rumah adzan. Setelah adzan selesai, tunggu salat sunnah. Saya sholat sendiri di situ, salam di pulang sendiri. Masjidnya luar biasa bagusnya. Nah, terkunci. Dan ini tidak hanya di satu titik. Kita masjidnya pada siang. Kalau kadang musola kecil masih kadang komunitasnya kecil. Tapi kalau udah masjid besar, masjidnya tingkat desa. Nah, artinya kemakmuran itu belum merata. Padahal sudah sekian lama. Maka ketika konsep itu tidak dirubah, nanti muncul masjidnya bagus tapi sepi. Masjidnya bagus tapi sepi. Nah, kenapa ketika kita melihat ini dalam Al-Quran diterangkan sampai ini surat At-Taubah? Ya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang memakmurkan masjid Allah hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Umat Islam itu kalau dijelaskan takutnya kepada Allah, tapi masih banyak umat Islam yang takutnya juga tidak selain Allah. Maka saya kemarin waktu pertemuan dengan para kepala desa, saya sampaikan, Pak, kalau ada pergi desa ada saran dari saya, kalau minta izin. Tidak ada judi, tidak ada miras, tidak ada tempat-tempat keramat. Saya tidak mau. Tidak ada pohon-pohon didatangi, saya tidak mau. Kenapa? Masih ada seperti itu yang takut pada selain Allah. Nah, ini kaitan dengan akidah. Ternyata masih banyak. Pak, nanti kalau tidak wayangan itu nanti ada sesuatu. Nah, ini ada banyak dan sebagainya. Ini makanya ini sekilas kami tidak menjelaskan kajian, tapi kita lanjut sebagai bagian nanti bisa dilihat bahwa yang beriman nanti memakmurkan masjid Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, para takmir ini sebagai tangan panjang dari Allah. Ini rumah Allah, ada pengurusnya. Maka takmir itu kepanjangan tangan yang saat ini kita memegang kendalinya. Apakah kita hanya biasa-biasa, ataukah kita itu berbuat atau tidak? Pak, biasa-biasa itu gimana? Biasa-biasa ya saya jadi takmir. Kalau sholat saya ke masjid sholat, tapi tidak ada upaya yang lain. Tidak ada upaya untuk pengembangan supaya masjid itu makmur. Kenapa saya kalau melihat di Mekah itu makmur? Mekah itu makmur, Madinah makmur. Kenapa? Mungkin kita menjabat di sana pahalanya besar Pak. Orang sedunia datang semua. Saya tanya, apakah di masjid kita nggak besar pahalanya?
27 derajat. Sholatul Zahiyati tabdalu sholatul darajat. 27 derajat di dekat kita. Sana ramai luar biasa. Oke, seluruh dunia datang ke sana. Apakah itu waktu Mekah Madinah tanpa upaya? Pakai upaya, Pak. Untuk memakmurkan Mekah Madinah itu pakai upaya. Rasulullah mendidik para sahabatnya dan sebagainya, mengkader dan sebagainya dengan upaya. Nah, demikian juga. Nah, maka di tempat kita kalau sana makmurnya orang sedunia, maka masjid di tempat kita makmurnya siapa? Ya setidaknya lingkungan kita makmur. Makmur datang ke masjid porsinya berbeda, tapi bisa makmur. Wah, susah Pak ditanya loh. Tapi kenapa ketika di Jogja, di Yogyakarta juga bisa dengan ikhtiar upaya? Maka kami ingin menyampaikan Bapak sekalian. Yang pertama, takmir itu, kalau kita ingin memakmurkan masjid, takmirnya harus sering ke masjid. Ini bagian dari kunci. Kalau kita takmir pengen masjidnya makmur, ini baru makmur ibadah misalnya. Pengen makmur, tapi takmirnya itu jarang ke masjid, ya ironis. Takmir itu harus sering ke masjid, tahu dalam masjid permasalahannya masjid, sehingga dia pengen makmur masjidnya. Nah ini, pertama takmirnya harus rajin di masjid. Maka, memilih takmir itu bukan karena ketokohan. Oh, ketika Pak Surono tinggalnya di Batu dekat masjid, kemudian dijadikan takmir, tidak harus. Oh, ketika itu ada Pak Kepala Sekolah, karena beliau berpengalaman kita jadikan takmir, tidak harus. Lebih baik orang yang tidak pintar tapi suka ke masjid jadi takmir. Yang suka ke masjid, jangan memilih yang jarang ke masjid. Ini satu, pertama kunci itu adalah takmir adalah pengurus takmir adalah yang setiap hari datang ke masjid, cinta ke masjid. Ini bagian untuk memakmurkan masjid. Itu. Jadi yang kita lihat adalah upayanya Pak. Selagi kita ini diberi kesempatan oleh Allah, kita jadi takmir ngurusi masjid Allah, mari kita berbuat daripada tidak berbuat. Berbuat, hasilnya serahkan Allah saja. Di akhirat itu ada nabi yang besok berkumpul dengan umatnya hanya segelintir. Ada yang nabi pergi dengan umatnya agak banyak. Ada nabi yang dengan umatnya yang banyak. Tapi yang dilihat Allah apa? Ikhtiarnya seorang nabi itu, upayanya dilihat. Maka ketika kemarin disampaikan ketika kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar, ada burung kecil yang tidak rela Nabi Allah dibakarnya dengan mengambil air, diteteskan dari paruhnya. Dapatnya berapa sih paruh burung? Neteskan air biar padam apinya. Mungkin tidak ada efeknya. Tapi Allah melihat bagaimana burung itu berupaya ingin menyelamatkan Nabi Yusuf. Satu sisi, kemudian yang satu yang namanya cicak tertawa melihat Nabi dibakar. Ia hembus-hembuskan. 1000 kali cicak itu menghembuskan tidak ada manfaatnya, tapi dilihat oleh Allah. Bagaimana upaya kejahatan si cicak. Maka kita pun demikian. Kemampuan kita tidak tahu, hasilnya kita serahkan Allah. Tapi bagaimana kita itu berikhtiar untuk memakmurkan masjid Allah. Ya, ini. Menjadikan itu. Maka jadikan masyarakat senantiasa sholat, wudhu dan sebagainya, mensejahterakan masyarakat dan sebagainya, bagian dari misi bersama kita. Lanjut. Ya. Jadi kami sampaikan bahwa masjid adalah milik Allah, kita adalah menjadi kepanjangan tangan dari Allah. Jabatan kita sangat mulia, Pak. Jabatan kita sangat mulia. Itu. Karena Pak, setiap adzan yang berkumandang dari lisannya orang, tapi maknanya ada di ada panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya lisannya manusia. Panggil untuk beribadah kepada Allah. Maka di situ dimuliakan oleh Allah, dari berjalan satu langkah ditinggikan derajatnya, satu langkah berjalan lagi diampuni dosanya. Dari menunggu sholat diperbanyak, dari salamnya menuju ke masjid, masuk masjid, dari sholat berjamaahnya dilipatkan dan berkali. Karena kita mengurusi rumah Allah. Kita sebagai pegawai Allah. Pahalanya luar biasa. Nah, ini. Yang lanjut. Jadi ini pada masa Rasulullah masjid itu menjadi pusat kegiatan. Jadi tidak hanya untuk sholat saja. Rasulullah dengan para sahabat merumuskan hanya di masjid.
banyak sekali. Jadi tempat pendidikan, tarbiyahnya, itu berapa fungsi masjid. Kemudian lanjut. Nah, maka Bapak sekalian, kami menginginkan, mengharapkan bahwa masjid-masjid di tempat kita dengan ikhtiar Bapak Ibu sekalian, masjid itu makmur untuk diantaranya 3 fungsi. Mungkin kita berupaya makmur saat ini belum makmur, bisa jadi karena sebuah proses itu berjalan. Kita itu menginginkan panen banyak, panen besar, tapi kita belum menanam. Saat ini baru menanam, mungkin panennya besok. Saat ini kita mendidik anak-anak itu belum, tapi mungkin 20 tahun lagi anak itu akan memakmurkannya masjid. Maka saat ini kita menanam ini. Tadi sudah disampaikan, kita generasi di tengah kita ini kok ya, yang ada di masjid tua, yang ada yang tua. Yang generasi muda susah. Nah ini maka mari, yang pertama fungsi ibadah. Masjid ini kita makmurkan untuk ibadah. Maka pertama tadi takmirnya harus rajin datang ke masjid. Ibadah 5 waktu luar biasa pahala. Sudah dijelaskan, saya jelaskan tadi di antaranya. Nah, ini maka itu pun perlu disampaikan kepada para jamaah. Kadang mungkin masyarakat tadi tidak paham pahalanya ke masjid itu apa. Nggak tahu juga mungkin karena bisa jadi lupa, bisa jadi jarang menerima pencerahan mengenai kajian dan sebagainya mengenai pahala ke masjid dan sebagainya. Satu yang pertama adalah masjid itu makmur untuk sholatnya. Maka ketika makmur kendala seperti nggak ada yang adzan, nggak ada yang khutbah, ini teratasi. Maka dengan itu perlu dibentuk forum, forum takmir masjid di desa ini membahas desa-desa di kelurahan di desa ini. Kenapa? Karena makmurnya beda, Pak. Ada suatu masjid yang nggak ada imamnya hanya satu nggak ada, itu udah tolak-tolak, katanya mengimami sopo. Kadang orang sebut itu mengimami, aku mau iso ora gelem misalnya. Maka ini perlu di mapping di data. Oh, masjid si A, ya, ini imamnya yang pokoknya hanya 1 orang, belum ada kaderisasi. Maka ini perlu oh masjid di sana khotibnya kurang, khotibnya cuma ada 1 atau mungkin 2 kurang, maka perlu itu dibedakan. Dan untuk makmur harus berpengaruh ketika masjid itu imamnya nggak ada, imamnya pojok-pojokan itu berpengaruh dengan ketika ada terus. Satu makmur di dalam kegiatan ibadah sholatnya makmur. Kegiatan ada mungkin kegiatan lain-lain. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua, masjid itu makmur di fungsi tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Tarbiyah itu pendidikan, mendidik, sekolah. Nah, maka masjid itu harus ada kajian, pengajiannya. Pengajian itu apa? Pak, menumbuhkan hati ini, Pak. Seperti kita punya tanaman, Pak. Kalau tanaman itu sering disiram, tanamannya akan subur. Tapi kalau tanaman itu tidak pernah disiram, bisa jadi akan layu, bisa jadi menjadi mati. Maka hati kita, Pak, hati kita pun demikian, Pak. Jiwa hati qalbu itu ada yang hatinya bisa mati, bisa hatinya berkarat. Al-hubbu al-maridu, al-hubbu as-sofiqu, hatinya yang baik. Hati kita ini untuk menjadi hati yang baik, yang sofiq ini melalui proses. Dari awal kita belajar agama, setelah dewasa kita terus diolah. Ada pengajian, oh kita ingat, ada kajian, oh kita ingat, dan sebagainya. Maka masjid itu seyogyanya ada pengajiannya. Ini untuk mengingatkan jamaah apa pengajian itu. Oh, seminggu sekali ada pengajiannya. Nah ini untuk menjaga hati tersebut agar tetap menjadi hati yang hidup. Mau lama tidak disampaikan pahala itu apa jamaah ini. Pahala sholat apa Bu? Lali dulu pernah disampaikan. Misalkan itu, maka pengajian itu untuk mensuburkan kembali hati kita, biar hati kita selalu fresh. Setrum Pak, bahasanya setrum Pak. Setrum itu ada yang setrum kecil Pak. Kalau kadang kita punya setrumnya kecil itu akan boleh berderet, kalau begitu akan berderet itu setrumnya kecil. Maka kita pun bisa lihat Pak, setrum kita itu bagus enggak? Bisa dirasa masing-masing. Suruh tobat. Mbah itu jawab Pak, kalau tobat, oke, tobat, betul baleni milik enggak. Saya nyuruh anggota beli ke pasar, ngambil di kios pasar saya kata.
beli saya lupa. Bahwa tak kasih sarung, Mbah. Kalau jenengan tidak saya proses, jenengan tak kasih sarung, jenengan ke masjid Polres. Itu sudut selatan ada masjid. Tak kasih sarung itu tak suruh ke masjid. Waktu saya duhur, saya sana karena saya ngimami di sana, loh, kok Mbah ini? Nggak ada Mbah itu. Tak lihat itu Mbah malah duduk di kantin. Loh, itu ya. Akhirnya saya pulang itu balik ke kantor, tak suruh manggil Mbah, panggil. Tak panggil ke ruangan saya, tak panggil Mbah. Tadi tak suruh sholat taubat, jenengan sudah sholat belum? Dereng. Lah ngopo? Kula wedi lho, sholat masuk masjidnya wedi lho Mbah. Mbah itu kenapa? Karena nggak jarang sekali atau untuk masuk masjid. Lu saya mikir loh, Mbah jenengan pun tua, kok mlebu masjid wedi. Kira-kira jenengan ya neng masjidnya tahun ping piro. Nah ini kan jadi pemikiran kita. Ternyata ada yang seperti itu, Pak. Nah, itu. Akhirnya sudah pulang ke sana. Tak pesen, pokoknya kamu tobat jangan jual togel lagi. Ya. Nah ini. Maka ini dari beberapa itu ternyata masjid ini yang memenuhi panggilan Allah belum banyak. Masih banyak yang 5 kali dipanggil sholat sehari nggak datang. 1 minggu berapa? 5 kali 7, 35 kali panggilan Allah berkumandang. Adakah kira-kira 35 kali panggilan itu datang? Ada yang datang rajin, ada yang bolong-bolong, ada yang tidak pernah datang. Bisa kejadian Pak itu. Dipanggil Allah Pak ibarat, maka kita terpikir, loh kalau saya itu dipanggil Pak Kapolres manggil saya 3 kali kok Pak Surono rateko, betul dong kok. Apalagi gitu. Maka saya mikir, ya Allah ketika Allah memanggil 5 kali 1 hari, 5 kali kok umatnya rateko pisan. Dipanggil seminggu kali 35 kali kok urung pernah tekan masjid. Nah ini menjadi pemikiran kita semua sebagai rekan-rekan takmir, bagaimana agar yang dengan upaya kita, masyarakat kita mau ke masjid untuk memakmurkan, untuk bersujud kepada Allah, mendirikan sholat. Ini menjadi PR kita semua. Ya. Upaya kita ya sayang. Yang penting kita ajak ikhtiar dengan berbagai daya. Ya. Maka tarbiyah tadi Pak, tarbiyahnya harus ada. Sekarang itu generasi itu ada pengajiannya untuk menjaga, membentengi. Yang kedua anak-anak Pak, memang saya ke anak-anak lebih saya kencengi Pak. Anak-anak ini generasi kita jangan saya terputus. Anak-anak itu modal pokok Pak, ketika anak kecil SD itu saatnya dia belajar TPA. Orang tua nggak bisa mulang ngaji Pak. Mesti akan berharap ibu yang pengen ngasih nengok masjid. Kenapa? Karena orang tua nggak bisa mengajari TPA, nggak bisa mengajari kibar, nggak bisa mengajari metode umi. Nah, yang ironis kalau ketika seperti itu, dia masjidnya hanya TPA nih. Masjidnya hanya TPA nih. Padahal di dalam surat Al-Baqarah di depan itu disebutkan Al-Quran itu Al-Huda. Al-Huda itu apa? Petunjuk. Nah, bagaimana kalau anak-anak itu hidup tidak tahu petunjuk? Ibaratnya kita di malam yang gelap orang duwe obor. Kalau peteng listrik mati kabeh, mlaku orang duwe penerang. Al-Huda kan petunjuk. Al-Furqan pembeda. Al-Quran, maka anak-anak kecil itu perlu diajari ngaji. TPA. Loh ini luar biasa amal-amal jariah kita. Maka rekan-rekan takmir harus mengenai anak TPA ini untuk diperhatikan betul, dijaga betul. Bagaimana biar anak-anak itu mau ke masjid? Bagaimana anak-anak itu biar semangat ke masjid? Itu juga dengan berbagai cara Pak. Oh anak-anak TPA dibelikan buku TPA semua. Oke, belikan buku TPA semua. Anak nggak usah modal, orang tua nggak usah modal. TPA belikan buku ikroknya, belikan buku tulisnya, belikan karena nanti habis baca nulis. Nah, itu. Oh, anak-anak itu perlu penyemangat kalau pas TPA perlu sekali seminggu, sekali atau 2 kali dikasih snack. Loh, kasih snack kalau aneh-aneh Pak Kapolsek TPA aku kasih snack. Loh, bukan aneh-aneh, anak itu senang semangat. Itu generasi kita cuma amal jariah kita. Oh iya Pak. Anak kasih snack 2000-an itu wafer yang itu isinya 3 itu 2000-an. Ada yang 1.500 Pak. Ada yang 2,5. Ya ini salah satu kiat Pak, biar anak-anak semangat. Kemarin saya sampaikan contoh, oh saya tuh nyari pedagang bakso, tak suruh ke tempat saya, ke masjid. Anak-anak kasih bakso. Kadang-kadang Pak.
Itu. Oh kadang anak-anak pengen apa? Ya udah habis TPA ini nanti anak-anak bisa boleh ngambil S-ball. Ya aneh, tapi itu ternyata anak-anak seneng Pak. Oh kok ini S-ball barang ini aja? Wah anak-anak seneng itu Pak. Nah itu. Maka seperti ini termasuk cara bagaimana anak itu cinta masjid. Dengan cara berbagai cara diantaranya ada TPA-nya, ketika TPA-nya kadang ada senetnya. Nah ini diberat bukunya juga dikasih. Sekian bulan, 6 bulan saya tanya anak-anak santri, anak-anak TPA, siapa yang bukunya rusak? Loh, itu gampang rusak Pak anak-anak. Pak kulo Pak Soro yang kulo mana? Bawa sini yang rusak tunjuk anak ganti. Kan itu buku Iqra itu harganya 9.000 Pak itu. 9.000. Nah, 9.000 6 bulan beli kita kasihkan lagi. Lu anak seneng. Oh bukunya rusak di KI. Oh datang TPA dikasih snack walaupun hanya 2.000. Misalkan 3.000. Nah ini untuk menggairahkan anak untuk TPA. Anaknya bergairah. Lah terus gurunya Pak gimana Pak gurunya? Gurunya ya kita poles Pak. Oh masjid ini kita tidak sembarangan karena untuk mendidik anak-anak. Biar benar, oh anak itu tahu ikhlaq itu apa, idhar itu apa bacaannya. Maka yang menjadi kendala kadang di tempat kita satu masjid nggak ada yang bisa mengajari misalkan. Yang kedua, gurunya satu, kok yang anak siswa Iqra 6 terus Iwang ngono ngajari. Loh, ini belum anak yang baru lulus Iqra 6 untuk ngajari dari belum levelnya. Maka takmir cari guru ngaji. Ngulang TPA. Gurunya juga diperhatikan betul. Ngaji sekali datang berapa? Misalkan ngasih bisaroh. Terus sekali datang dikasih bisaroh 50.000. Kalau anaknya 20 Pak, santrinya anak 20 berarti gurunya 1, kurang Pak. Standar satu anak itu, satu guru ngaji itu ngajari maksimal 10 lah. 10 itu, kalau anaknya santrinya 20 berarti 2 guru Pak. Kenapa? Karena anak itu maju, metode sekarang maju, baca 1 lembar, itu baca, diulangi, itu butuh waktu mungkin 1 anak 5 menit. Nah, kalau 10 anak dan sebagainya, maka standarnya itu. Kalau di pesantren yang tahfiz itu malah 1 ustaz itu 6 atau 7 anak saja. Nah ini, maka kita diperhatikan dari guru ngajinya Pak. Cari, dikasih bisaroh yang layak. Datang anak dibuatkan buku absen. Jadi ada absennya tiap hari yang datang, yang tidak itu kita panut. Kemudian dibuat grup orang tuanya. Dibuat grup orang tuanya, share pagi. Bapak Ibu mengingatkan nanti sore putra putrinya TPA. Loh kok kayak gitu? Iya. Share. Nanti ketika anak pada ngaji, kita foto kirim grup lagi Bapak Ibu putra putri panjenengan sudah ngaji di sini. Kita hanya sepele tapi itu bermanfaat. Ketika anak nggak datang orang tua pamit kok Pak. Pak, ngapunten. Diki betul sakit TPA niki tenggene baik. Oh nggih. Mereka. Kadang kita kasih snack yang tadi foto juga kirim Bapak Ibu sekedar snack untuk anak-anak. Bapak Ibu belikan buku, ada manfaatnya ternyata. Itu. Nah, maka kita perhatikan anak-anak yang TPA itu, maka setelah TPA Pak, kita berpikir ini anak TPA sampai Iqra 6 nanti terus kemana? Nah, kita kembangkan. Oh, kita inovasi coba ada tahfiz Qur'annya. Masjidnya ada TPA dan tahfiz Quran. Tujuannya diantaranya apa? Anak itu hafal. Anak setelah lulus Iqra, ora hilang Pak. Kebanyakan kalau sudah lulus bisa baca Al-Quran terus hilang. Maka ketika Iqra 6 itu sudah lulus, siapkan guru tahfiznya. Hafalannya mereka dari juz 30. Sehingga berkelanjutan. TPA-nya ngaji nanti berapa depan ada pelajaran sholatnya. Ada pelajaran berwuduknya itu dikreasi dengan gurunya. Ini mengenai fungsi tarbiyah tadi, TPA dan sebagainya, ini berjalan. Ini generasi kita Pak, generasi kita untuk yang akan datang, sehingga harus kita kader. Kita tidak bisa Pak menyampaikan ketika ke depan ada pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang moralnya buruk, kemudian kita menghujat. Kita nggak bisa, itu asalnya juga dari masyarakat, asalnya juga dari lingkungan masjid. Yang salah siapa? Ketika ada tokoh-tokoh, ada pimpinan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, pemimpin kok kayak itu, saya bertanya, lho salah sopo? Itu dulu yang ngalami kecil loh, yang ngalami punya cedak masjid, yang salah sopo? Bagaimana kadernya masjid? Sehingga ketika dewasa seperti itu, nah
Ini maka kita persiapkan anak-anak kita dari TPA, TAFIS dan sebagainya dikreasikan. Diajari adanya dan sebagainya. Perlu dikasih lomba dan sebagainya. Ini upaya. Kemudian yang ketiga, fungsi sosialnya. Tadi sudah disampaikan, fungsi sosial masjid ini sebenarnya sebagian masjid itu mudah, tapi jadi angel. Kok bisa Pak? Iya. Saya sudah survei Pak. Masjid-masjid itu tak tanya Pak, kasnya berapa? Mungkin pulau 12 juta banyak. Ada yang kasnya masjid itu nyampe level 80 juta loh Pak. Kasnya masjid. Kasnya oke biar ngerti 80 juta. Nah, secara umum Pak, rekan-rekan takmir itu kalau kas masjid yang banyak itu gur tinggo pengarep-arep tinggo rehab masjid. Paling banyak seperti itu. Rehab masjid dalam pemikirannya. Nah, ini menjadi permasalahan Pak, ketika uang itu hanya kita pikirkan untuk rehab masjid, maka menjadi permasalahan yang kompleks. Yang saya harapkan yang nomor 2 tadi nggak terpenuhi. Yang ini sosial nggak terpenuhi. Masjid itu perlu citra, perlu masyarakat cinta masjid Pak. Maka masjid harus berperan sosial. Loh itu rumah Allah loh Pak. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Maka ketika rezeki di sini ada dari Allah, ada uang itu rezeki dari Allah, ya berikan pengasihnya pada fakir miskin, kepada anak duafa, kepada tadi yang TPA dicukupi. Nah, ini sosialnya. Oh, kepada yang sakit, jamaah yang sakit dikunjungi, masyarakat yang belum ke masjid pun sakit kunjungi bahwa uang 150 di amplop didoakan. Luar biasa Pak ketika ada masyarakat kita yang sakit itu takmir masjid datang. Walaupun nilai yang kita berikan uang hanya 200 ribu, tapi gaungnya di masyarakat masjidku apik, enek wong loro ditilii, enek wong loro didongakne. Nah, itu. Oh, ada yang rumahnya perlu rehab bedah rumah, kita datang, kita bantu. Oh, ada masyarakat kita yang udah miskin, kartu kesehatan randuwe, arep rumah sakit bingung. Nah, masjid itu berperan bantu misalkan Pak, Bu A kaki wis miskin tapi orang program desa kecamatan ke orang masuk ya ora duwe kartu. Misalkan kita ada udah kita bantu ngurus yang tidak punya kartu KIS dan sebagainya. Misalkan, oh itu luar biasa Pak. Pengaruhnya ke masjid. Masjid dicintai masyarakat karena fungsi sosialnya berjalan. Nah, kalau kita melihat di Mekah Madinah Pak, masjid itu peran sosialnya sudah luar biasa. Jamaah di sana itu ketika kita di Madinah kita nggak akan kehausan luar biasa, makanan, minuman ada. Kalau Jumat dan sebagainya banyak. Nah, fungsi sosialnya berjalan. Kajiannya juga berjalan. Tarbiyah itu kalau habis maghrib ke subuh ada kadang kajian di beberapa titik misalkan. Nah, maka di tempat kita ini fungsi sosial Pak, maka rekan-rekan takmir uang ini dikeluarkan. Oh, kadang saya melihat masjidnya besar, tapi kok saya di sini haus cari aqua nggak ketemu ya? Loh iya loh Pak, jenengan kalau perlu cek ke masjid yang besar saja, misalnya dekat jalan, ada nggak aquanya coba? Belum tentu semua ada. Apa perlu Pak? Loh iya perlu. Kadang malah di masjid itu nggak ada aquanya, malah kok masjid yang sholat isya di loko dadak kok ya aqua. Engko ana sing kok ya aqua, ana sing jiko malah loh, kurang masjid sila kok ya mulai ya nyaking aku amah. Oh itu fungsi sosial luar biasa Pak. Ketika fasilitas sosial kita cukup dari masjid itu dampaknya luar biasa. Maka kita perhatikan dari hal yang kecil pun. Oh masjid itu perlu ada minuman Pak Nen. Oh ya nura enggak juga buat aqua gelasan ya mungkin minuman yang apa itu pakai galon misalkan itu. Minumannya minimal ada. Oh, di kita pelajaran dari Mekah Madinah loh Pak, kita luar biasa itu semua nggak akan habis-habis air itu Pak. Bahkan kita ngambil nggak diseneni Pak. Jenengan umur itu kan bawa pulang nggak diseneni kan? Nggak seneni luar biasa itu. Nah itu kita contoh coba. Di masjid kita ada minum aquanya. Yuk kita cek semua masjid kita kira-kira ada minumnya. Yang belum mau berbenah Pak. Itu bermanfaat mulai. Oh ada air minumnya. Ketika jamaah haus itu ya ada yang aquanya dan sebagainya. Jumat Pak, masjid yang sosialnya tinggi dengan enggak berbeda Pak.
berbeda. Oke. Saya pernah ngecek Pak, masjid yang ada Jumat itu ada nasi Jumat berkah Pak. Masjid ada nasi Jumat berkah. Di dekatnya ada sekolahan, sekolahnya ada masjidnya juga. Ketika sholat Jumat itu banyak anak sekolah menuju masjid luar ini. Saya tanya takmirnya, loh Pak, kok anak-anak sekolah kok ada kesindahan itu loh Pak Surono. Yang tenang ini Jumat berkah niku anak-anak mungkin terus juga nasi bungkus. Loh, ternyata nasi bungkus berpengaruh kemakmuran masjid. Mengaruh. Maka ketika masjid-masjid di sekitar jalan itu yang mungkin terbiasa disediakan nasi bungkus untuk Jumat, itu akan lebih makmur daripada yang tidak. Mungkin masjid itu yang ada air minumnya, itu ketika masyarakat sering lewat, perjalanan lewat juga akan mampir yang ada minumnya daripada yang tidak. Misalkan gitu. Termasuk di jamaah kita, Pak. Maka air minum di masjid itu ya perlu ada, Pak. Perlu ada. Di Mekah Madinah itu di masjid-masjid yang lain ada, Pak. Tempat dingin itu, pakai apa namanya itu? Kayak kulkas itu. Dia ada disediakan. Nah, ini fungsinya di ijtima'iyah sosial Pak, di fungsi sosial tadi. Maka harus berjalan dari orang yang sakit. Saya ngecek Pak di masjid, Pak, kas jenengan banyak, jenengan udah santunan yatim, dereng, punya data anak yatim buatan, ini kata loh Pak ini. Nah, aduh ini, anak yatim itu didata perlu dibuat grup, perlu disantuni. Anak yatim itu udah bisa jadi mereka atau yatim atau piatu atau yatim piatu. Mungkin orang 50.000 itu bagi kita kecil, tapi bagi mereka bisa jadi luar biasa Pak. Ketika kita sebulan kita kasih mereka santunan 50.000 sudah senangnya luar biasa. Apalagi kita kemas Pak. Oh anak-anak yatim ini cek belum pada bisa baca Al-Quran. Piye kan pengen ke masjid. Seminggu itu kita 1 bulan kita anggar 1.000 tapi dibagi 4. Ya, atau dibagi 5. Sekali datang 20.000 berarti ping 5, berarti anak itu akan berangkat TPA 5 kali. Sekali TPA anak yatim kasih 20.000. Mangkat Pak. Nah kalau santunan kan sudah 100.000 Pak. Misalkan 100.000 sekali dikekne, tekonya bisa. Kita kali gen teko ping 5 anak-anak kita buat grup, kita ajari ngaji ya. Nanti tiap ngaji kita kasih uang 20.000, uang santunan belajarnya 20.000. Kali 5 ketemu 100.000 mereka datang. Jadi kita mencoba. Itu dari sosialnya berjalan. Nah, maka pesan saya Bapak Ibu sekalian sebagai rekan-rekan takmir, uang di masjid itu dibagi Pak, dibagi 3. Kalau nggak dibagi 3 nggak bisa berjalan Pak itu tadi. Dibagi, didum. Maka sekali lagi rekan-rekan takmir tidak ada rekan takmir yang pelit, yang cengit. Jangan. Itu amal jariyah kok ketika uang itu dikeluarkan untuk anak-anak beli buku ikro, ngasih bisa roh ngaji, anaknya bisa ngaji, baca Al-Quran, siapa pahalanya? Ternyata donaturnya masyarakat yang berinfak. Nah ini maka uangnya dibagi Pak, dipilah. Nggak mungkin bisa fungsi sosial kalau kasihnya dari kota amal nggak dikasih. Kenapa? Ada Pak. Ada yang takmir masjid di wilayah Kecamatan Batu Retno ini uangnya dipakai untuk urusi TPA nggak boleh. Kalau usaha TPA ada, saya sudah ketemu takmirnya. Ada, lah pripun Pak, kalau ngurusi anak-anak TPA niku mboten itu njaluk duit ngen masjid niku, lah pripun Pak? Lah terus pripun? Lah nggih niki. Repote niku napa ngajeng bae bisaro kali ustaz ae. Wong duwite mboten entuk dinggo. Lah ini. Maka ini kita rubah mindsetnya biar anak-anak itu bisa makmur melalui proses. 3 itu dikerjakan semua. Tarbiyahnya iya, ijtim sosialnya iya. Nah itu menuju pada makmurnya masjid. Menuju makmurnya masjid. Maka ini kita berkumpul bersama-sama, harapan kita semua. Kita kalau infak itu bersifat umum. Tapi kalau jenenge judulnya dana pembangunan masjid bisa berbeda. Tapi judul kita adalah infak, Pak. Infak. Mereka yang penting untuk beramal untuk masjid. Sehingga kita bebas memanfaatkannya. Beda dengan kotak pembangunan masjid. Nah, yang ada di masjid-masjid kita kan bukan kotak pembangunan masjid, kotak infak. Maka bisa kita gunakan untuk kegiatan masjid yang beraneka. Gitu. Okay? Nah, maka dibagi saran kami, kita infak itu dibagi. 1, pembangunan masjid perlu.
Yang kedua tarbiyah tadi perlu, tarbiyah untuk pengajian itu kan perlu biaya Pak, perlu minum dan sebagainya. Maka ketika pengajian malam Jumat apa itu diberi buatkan snack, kasih teh hangat, lebih bagus Pak. Itu kreasi Pak. Oh sebulan sekali kasih bakso malah, nah, itu bagus Pak. Saya kalau sebulan sekali bakso Pak. Jadi kalau saya bulan minggu keempat di rumah kan ada musola Pak, bukan masih kecil. Itu minggu keempat, Bapak Ibu sekalian, minggu keempat habis maghrib kita mujahadah. Habis mujahadah nanti sholat isya. Habis sholat isya nanti Bapak Ibu kita sholat taubat 2 rakaat. Setelah sholat taubat 2 rakaat kita sholat hajat 2 rakaat, nanti sholatnya bareng-bareng. Setelah itu kita makan bakso bareng. Yo meriah itu Bu. Jadi regeng gitu ya. Dan bakso sebulan sekali. Nanti lagi akhir bulan nanti ada itu sholat taubat, sholat hajat, makan bakso. Oh, nanti ganti makan apa? Enggak timbul, enggak apa-apa. Nah ini perlu biaya, maka kotak yang ada dibagi. Oh, misalkan kesepakatan takmir Pak, biar semua benar. Yang untuk pembangunan masjid kita kasih 40% Pak, untuk rehab 40%, oke. Terus yang 60% tuh biar dibagi 2 untuk sosial dan untuk tarbiyah. Sosialnya duit berjalan, tarbiyahnya juga pengajian, buat anak-anak dan sebagainya ada. Nah, uang kas masjid dibagi 3 biar semuanya berjalan. Nah, nanti kalau sudah makmur itu kotak akan bertambah Pak. Kalau kita makmur itu kita buat umplung itu Pak, mungkin Bapak Ibu sekarang saya punya umplung, silahkan yang mau di rumah mau sedekah 10.000, 2.000 silahkan umplungnya di masjid. Mungkin banyak yang ngambil Pak. Yang ngajari anak TPA itu mungkin mau bawa orang tuanya. Saya pernah meraktekkan Pak, saya buat umplung itu yang murah Pak, umplung itu 10.000 kalau yang kayak kaleng itu. 10.000 itu kita share tuh anak-anak TPA itu pada ngambil bawa pulang. Ada yang belum datang, Pak, kalau dari yang salah itu ambil. Kapan baliknya sakarpe? Ada yang 6 bulan, ada yang 5 bulan nggak apa-apa. Nah, kita nggak minta, kenapa? Karena mereka melihat, oh ya anak-anak UTP aja tuh kok ini buku tenang, tuh kok ini seragam tenang. Nah ini maka salah satu mungkin di Batur Pak, di percontohan Pak, mungkin kalau yang masjid kas-kasnya banyak itu coba Batur itu anak TPA punya seragam semua, seragam kode sama Batur alhamdulillah. Mungkin gitu. Oh saya punya kas banyak, anak-anak itu biar semangat kasih seragam. Belikan seragam Pak, kira-kira seragam itu baju berapa sih? 50.000 Pak satu anak. Oh anak saya ada 40. Kan gitu. 40 itu belikan habis 2 juta. Anaknya pakai yo TPA-nya bagus, masjid kayak anak-anak yang seragam. Nah, ini perlu biaya. Maka kembali lagi kotak infak yang ada dibagi, semua disalurkan. Untuk tarbiyah pengajian dikasih mungkin yang 30%. Oke temen loh, iya semakin oke semakin banyak ngaji, semakin banyak kreasi juga semakin makmur masjid. Yang kedua, oh untuk sosial dikasih 30%. Ya alhamdulillah ada masuk orang sakit bisa. Mau santunan bisa. Mau yang doa apa kita panggil bisa. Mau biayai anak santri bisa. Oh anak kita ya anaknya orang miskin di sini ada 2 anak mau SMP. Iya yuk kita panggil, kita punya uang sosial, udah sekolahnya pondok pesantren. Nanti pulang ke sini menjadi aset kita. Oh bila pesantren sebulan berapa? Oh 400.000. Oh masih mampu kita hanya sekolah nih. Alhamdulillah Pak. Misalkan gitu. Kenapa punya anggaran? Nanti pulang-pulang sini sudah punya modal. Jadi itu kami mohon rekan-rekan ini sifatnya jadi kami mengajak biar masjid itu makmur. 3 hal itu harus kita kerjakan, termasuk dana yang ada yang dibagi menjadi 3. Jangan pengen makmur tapi nggak boleh pakai dana. Itu repot nanti. Itu TPA-nya dicermati, yang mau TPA siapa bisa mencari guru TPA kan perlu biaya juga ada anggarannya. Itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan itu kesempatan kita saat ini menjadi tamir pengurus yang itu menjadi pertanggungjawaban kepada Allah, ada upayanya. Allah melihat upaya kita Pak. Allah melihat upaya kita. Nah, hasilnya adalah nomor 2 pada Allah. Mumpung kita diberikan kesempatan dan usia tidak lama. Usia kita tidak lama iman-iman kalau kita tidak maksimalkan. Kita sudah 40 tahun, sudah 45 tahun. Kalau kita menghitung berapa lama kita di dunia, tidak lama. Maka mari kita bersemangat memakmurkan masjid Allah ini dengan apa yang Allah berikan melalui kita ini.
Maka perlu tadi dibentuk forum ini berembuk tadi membahas. Maka kami pesan Pak Forum Takmir Pak dipetakan Pak didata masjid ABC masjid 30. Dipetakan masjid yang nggak punya khotib kurang masjid apa saja, masjid yang TPA-nya belum ada apa saja dipetakan Pak. Sehingga kita tahu untuk mapping, oh masjid sana kurang ini nanti dibahas. Oh masjid yang belum jalan ini dan sebagainya dibahas di forum. Kita adalah ukhuwah Islamiyah, bukan masjid saya untuk saya, tapi masjid adalah untuk kita semua. Ya, saling membantu untuk memakmurkan nanti sudah berjalan, sudah bagus masjid forum ini di Bapak DMI, alhamdulillah di Ampuh ya, bersama-sama. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi itu sekilas yang kami sampaikan. Ini sifatnya ajakan dari kami untuk bersama-sama memakmurkan masjid ya. Dengan karena makmurnya itu juga dengan biaya, maka itu pesen kas dibagi-bagi biar semuanya bisa berjalan. Insya Allah akan memberikan rezeki yang tambah yang banyak kalau kita dengan banyak itu. Katakan kesalahannya apa yang kami sampaikan yang kurang berkenan kami mohon maaf. Semoga Allah memberikan kepada kita barokah di dini wa dunya wal akhirat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian tadi banyak hal tentang takmir masjid, ketakmiran dan lain sebagainya yang disampaikan Bapak Kapolsek. Mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu bagi kita yang nantinya bisa kita ambil dan kita terapkan di masjid masing-masing. Ini ada oh iya, untuk sambutan ada lain-lain ini dari Pak Sugeng kepada beliau waktu dan tempat kami atur. Ya, matur nuwun panjenengan wekdal dateng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon kula matur margi sampun sekap dalu menika. Barangkali Bapak Ibu Mas yang masjid atau musala yang di Ampuhnya itu belum ada kegiatan taklimnya atau barangkali salat jamaahnya masih belum makmur, lewat forum takmir masjid dan musala se-Desa Baturna ini, kami insya Allah bersedia untuk hadir jika misalnya hari ini ingin mengadakan kegiatan apa, kami insya Allah akan siap untuk hadir. Jadi mungkin dengan salat berjamaah bersama, kemudian kita sekedar sharing atau barangkali butuh untuk diisi taklimnya, kita insya Allah nanti akan hadir. Untuk khusus yang belum berjalan, yang sudah berjalan itu sudah terjadwal dengan rapi insya Allah. Barangkali memang ada beberapa yang belum berjalan dengan maksimal, mari kita bersama-sama fastabiqul khairat. Nah, memang kami berencana dari pengurus ini akan bersilaturahim di masing-masing tempat. Mungkin kita akan terbagi dalam 2 kelompok, rencananya begitu. Insya Allah nanti kita akan bergerak setelah pendataan ini selesai, insya Allah kita akan bergerak. Kita maju bersama, kita makmurkan masjid bersama-sama. Sehingga dengan demikian insya Allah nanti waktu berjalan akan menjadi lebih baik. Dan masing-masing mushola masjid misalnya menghendaki kehadiran kami, Pak, kami ingin salat jamaah maghrib, kemudian ba'da salat maghrib itu diadakan kultum singkat. Nah, untuk memaksimalkan kehadiran jamaah di lingkungan masing-masing, boleh memakai undangan. Jadi secara lisan juga, secara tertulis juga, karena ibarat kita kalau menjaring ikan itu harus dengan jaring yang banyak supaya nek jaring oke insya Allah entoke ya oke gitu.
Sehingga nanti terjalin komunikasi, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada kita koordinasikan. Insya Allah kedepannya kita akan carikan jalan keluar secara bersama-sama. Saya rasa itu, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami sebagai wakil dari forum takmir masjid dan musola se-Desa Baturno. Mungkin manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menambahkan, Niko ada yang sudah terima untuk kertas yang Bapak Ibu dapatkan. Niko nanti dipun isi Pak Bu untuk pendataan kita terkait dengan apa yang jadi kegiatan daripada setiap takmir musolah dan masjid. Ini ada beberapa, kebetulan kami memang belum semuanya kami dapatkan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pertemuan kita di hari ini, kita datang untuk se-Desa Baturno. Tentunya dengan adanya ini, harapan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolsek yang saya hormati, juga SDMI, juga takmir masjid yang ada di Baturno. Terima kasih sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul silaturahim dalam acara sarasehan ataupun pertemuan yang ada di Desa Baturno ini. Sedikit hanya memberikan masukan ataupun saran. Tadi sudah banyak sekali apa yang disampaikan di depan, yaitu persiapan untuk generasi yang cinta masjid. Memang di Desa Baturno itu saya anggap minim sekali adanya TPA ataupun TPQ, dan mungkin kalau mohon maaf, kalau di daerah saya Pak, dari Brebes itu ada madrasah khusus bahwa setiap anak yang masuk dari TK 0 kecil nanti ada sekolah sore, yaitu madrasah diniyah ataupun apa itu khusus. Jadinya kalau sekolah dasar 6 tahun, sekolah madrasahnya juga 6 tahun, nanti dapat ijazahnya 2. Dari mulai ikro, alif bata sampai ada tajwid dan lain sebagainya sampai 6 tahun. Dan mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak Munawir, juga Bapak Kapolsek terkait dengan persiapan generasi yang cinta masjid, mungkin kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah, baik itu sekolah dasar maupun SMP, SLTA. Mungkin sesekali kita bisa mengajak komite ataupun kepala sekolah untuk bisa mengaktifkan anak-anak pada jam pelajaran. Mungkin kalau di SD yang khusus ataupun contohnya Muhammadiyah, itu mungkin muatan agamanya itu lebih banyak. Jadi kita mengajak bekerja sama dengan sekolah-sekolah, apalagi yang saya lihat itu sekolahnya dekat dengan masjid semua. Sesekali nanti setiap jam pelajaran ataupun sudah masuk waktu sholat duhur, diajak semua murid-muridnya untuk sholat berjamaah di musola ataupun masjid yang terdekat. Itu untuk mudah-mudahan persiapan generasi yang cinta masjid mungkin dibangun dari yang kita lihat sesekali itu belum ada, walaupun di musola-musola SD ataupun SLTP itu disediakan, tapi sesekali untuk membaur dengan masyarakat untuk membiasakan sholat di masjid ataupun musola. Sekian dari saya, ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kalau ada masukan lagi
bisa dilanjutkan. Monggo. Monggo. Kalau ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardi itu dari 87 di Batu. Itu kalau disamakan dengan daerah-daerah yang agamanya udah maju, nggak bisa kayaknya. Ya ini sementara saya tuh di Praci itu ada masjid. Masjid itu kalau ngasar itu jamaahnya yang muda itu banyak sekali. Ternyata yang saya baca itu gini, itu ada land volley dan bola itu kayaknya yang menyediakan masjid. Sehingga yang saya tahu kan hanya sesekali ya itu yang di Praci itu yang dekat sumber itu dari pasar itu ke barat dikit keterusan belok kanan itu saya sempat jamaah di sana itu mungkin ya dua tiga kali itu kalau ngasar tuh banyak sekali dan saya perhatikan itu ternyata kayaknya itu dipancing dengan voli. Ternyata bolanya itu dikumpulkan di gudang masjid juga. Oh, itu yang menarik. Kayaknya dengan bola voli. Nah, itu kayaknya satu yang seperti itu. Yang kedua, untuk mengantisipasi pemuda sini kayaknya bisanya hanya dikumpulkan terusan diberi pengajian itu mungkin bisa jalan. Tapi kalau diadakan diniyah kayaknya belum jalan, Pak. Nggak bisa jalan kayaknya. Karena yang saya tahu di Tapang Susuan Petak tempat saya nyantri itu kan agamanya udah maju. Tapi ternyata untuk diniyah itu muridnya hanya 1, 2, 3. Berarti kan nggak jalan. Walaupun ustadznya itu ada, tapi yang di ustadz itu yang santrinya itu Pak, paling adanya 1, 2, paling banyak ya 4, 5 gitu Pak. Jadi kalau saya membaca situasi Mbak itu kalau misalnya diadakan itu ya kayak belum bisa berjalan. Dan yang saya tahu itu melian Pak, melian itu ustazahnya 1, itu muridnya ada 60-an itu dan itu sudah seragam. Lah kalau nanti memberi masukan seperti ini, wah ini kira didadekke diniyah mungkin bisa jalan. Ustadznya Pak yang enggak ada gitu. Itu ustadzahnya hanya 1, melian itu jadi sebelah kanan jalan dari sini. Saya pada saat itu beli gula dan apa itu dan gula dan minyak. Nah pada saat itu kan nyampe sana pas adzan ngasar. Nah, itu banyak sekali. Berkisar berapa Bu? 60-an ada Pak. Memang itu banyak sekali Pak. Melian dari kiri sebelah kanan saya. Itu masukan dari saya seperti itu. Jadi yang saya pantau di Praci itu yang bisa menarik nom-noman kayaknya dengan bola. Yo ragate gede lho basa poli iki gede ning eram lho basa poli. Nah, niku terusan kelangan-angan kalau nom-noman itu bisa ngumpul itu dikumpulkan diadakan pengajian itu mungkin bisa jalan Pak. Terima kasih dari saya sebagai usulan dari takmir Masjid Baitur Rahmah mekaten mugi wonten manfaat lan maslahipun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun bareng dari Al Fajri dan juga dari Pak Sumarti. Kalau ada tambahan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih pada waktunya yang diberikan pada kami selaku utusan dari Takmir Masjid Ar-Rakim Batu Kidul Wetan. Sini langsung saja poinnya. Masalah kesulitan-kesulitan untuk memakmurkan masjid, sebetulnya kami sebagai takmir sudah berusaha. Yang pertama, sampai saat ini mulai ada corona itu belum diadakan pengajian. Apa sebab? Sebab diadakan pengajian itu pakai undangan ya kalau ada undangan itu, setelah tidak ada undangan sudah dijadwalkan waktunya tetap tidak hadir. Memang saya nilai ya imannya masih agak jauh begitu Pak kendalanya, sehingga sampai sekarang belum diadakan pengajian lagi. Untuk TPA ini sudah berjalan ya, walaupun baru sedikit atau sedikit itu memang sudah rutin Pak untuk ke hari Minggu, Sabtu dan Minggu itu sore itu diadakan pengajian. Nah, kedua kalinya memang sana itu anaknya selain sulit Pak, anaknya itu yang tidak ada, bahkan RT 1 itu anak usia TPA itu saya kira 5 orang, kemarin 5 orang saja mungkin nggak ada. Yang ketiga, untuk memakmurkan masjid dengan maksud saya memajukan pemuda atau anak muda, itu saya fasilitasi line pingpong. Ternyata Pak, sampai sekarang itu banyak yang pingpong, malah malam saja makmur, sampai malam itu makmur hampir setiap hari. Tetapi Pak, kalau waktunya itu sholat maghrib itu saya datang baru bubar. Nah bubar itu pulang sendiri-sendiri, bahkan itu mandi atau sholat ke masjid saya tidak tahu. Kedua kalinya itu len poli Pak, ada len poli, tapi itu saya sampai datang ke masjid hampir adzan maghrib baru bubar, setelah bubar pulang. Nah itu bagaimana kesulitan seperti itu? Maka ini kesulitan-kesulitan bagi lingkungan kami itu saya utarakan. Tapi Pak, kalau jamaah 5 waktu itu masuk sudah lumayan Pak. Daripada waktu saya datang di situ dulu itu jamaah masjid itu cuma 5 sampai 10, sekarang sudah subuh itu 2 shop itu 1 shop 17, sudah 34. Putrinya 1 shop itu hampir setiap saat Pak. Kalau sudah maju. Tapi kalau yang namanya pengajian ini belum. Itulah Pak, kalau kesulitan bagi saya yang saya utarakan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ketiga kalinya kelupa Pak tadi, ini diingatkan. Ini saya berusaha dengan bapak-bapak muda itu membeli hadroh satu paket. Itu setelah saya tahu di Patok itu saya saya terpancing, itu saya berusaha tertarik sama itu, berusaha. Tetapi ini baru dijadwalkan latihannya. Entah nanti bagaimana perkembangannya saya belum tahu. Apa nanti nek baradroh ke yoga ora salat mboten ketos. Mekaten anggen kula matur menika kesulitan-kesulitan lingkungan Masjid Ar-Rakim sebelah wetan. Saya kuataken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kurmati Ar-Rahim. Mudah-mudahan permasalahan nanti kita kita inventarisasi bersama dan nanti kita rembuk bareng-bareng. Nah, untuk selanjutnya masih ada lagi atau cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Arif dari Al-Falah, Naiban, Batulor niku. Ada beberapa masukan untuk ini. Tadi menanggapi tentang olahraga ya Pak ya, pingpong sama voli. Misalkan kalau kita buat turnamen ini untuk remaja masjid. Seperti yang kemarin waktu futsal. Nah, itu kita kembangkan. Atau mungkin juga nanti ada badminton. Atau ada yang waktu 1 Muharram kemarin itu kan, itu luar biasa ramainya. Itu mungkin bisa jadi daya tarik juga bagi untuk anak-anak muda. Dan sekaligus kita mengenalkan yang namanya Islam itu seperti apa. Jadi nggak cuma kita olahraga terus bubar, jangan. Nanti bisa kasih sering-seringan itu loh. Dan nanti formatnya bagaimana, nanti kita bahas sama-sama lagi. Yang kedua, tentang wacana Pak Kapolsek yang kemarin di dibicarakan, tapi malam hari ini kayaknya kelupaan. Apa itu Pak ya? Tentang dana masjid jika ada yang membangun, itu kayaknya juga bagus sekali Pak. Jadi kalau masjid A itu ada yang bangun, itu disokong bareng-bareng, itu kayaknya juga luar biasa itu Pak. Jadi bisa menumbuhkan rasa ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Terima kasih Pak Arif dari Al-Falah. Mungkin ada lagi atau cukup? Di lingkup kami itu ada beberapa kumpulan yang berdekatan. Kami ulangi. Kami dari Musola Al-Fatihah, Naiban Batulor. Kendala kami Pak ya, di situ ada 3 musola. Itu antara Al-Husna, Al-Fatihah, dan Al-Falah. Itu jaraknya cuma ya Pak ya, hanya 20 meter ya Pak ya. Itu mohon Pak ya, kiat-kiat bagaimana caranya kita untuk memakmurkan. Jadi kami sudah apa ya? Jadi pertama kami juga krisis remaja Pak, remaja sudah tidak ada remajanya. Kalau kami ingin mencari muazin subuh tidak ada. Muazin subuh itu ya, wah gitu ya itu gitu. Itu Pak. Menanggapi Pak Suwaji, dulu sempat saya bikin acara yang namanya Al-Falah mendongeng Pak. Pengen saya itu dulu adalah kolaborasi antara Al-Fatihah sama Al-Husna sama Al-Falah. Dan dulu sempat saya sowan ke rumahnya Pak Munawir juga. Bagaimana Pak kalau kita itu bareng-bareng gitu. Yang di Al-Fatihah itu TPI-nya, kalau kita bagian yang mendongeng gitu. Alhamdulillah jalan beberapa bulan waktu puasa, ya lumayan ada ya kemarin yang dari Patok juga datang ke sana untuk mendengarkan acara itu. Tapi yang untuk dari warga yang di Batulor sendiri cuman beberapa saja yang datang. Nah, nanti ke depan biar kita bisa sarang-sarang istilahnya mencari ridho Allah itu bersama-sama, saling bergandeng tangan bagaimana untuk mewujudkan. Kemudian yang kedua yang masjid tadi berdekatan, coba dikomunikasi Pak. Tempat Sami itu dengan masjid yang Jami itu jaraknya sekitar 150 Pak, 150 meter tempat saya itu. Di Masjid Jami itu menggunakan TPA seminggu 3 kali. Hari kerjasama dengan saya.
Jadi kita komunikasi, Pak Surono mau buka TPA hari apa, tahfiz hari apa. Waktu itu kemudian saya membuka, Bu, saya minta Senin, kemudian Kamis, Jumat, karena ustadzahnya bisanya hari itu. Nah, maka ketika itu guru gaduh dengan Masjid Timur, komunikasi Masjid Timur itu mau ngalah, Pak. Jadi ini ikatannya sudah ukhuwah, Pak. Tidak menang-menang, tidak. Ternyata Masjid Jami di tempat saya itu ketika, Mbak, saya mintanya hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Karena 4 hari itu gaduh dengan masjid sebelah, kan nggak mungkin. Kalau gaduh masjid sebelah kan juga anaknya juga hanya itu saja, misalkan ditambah dari luar kok Jami bareng. Nah ini kita komunikasi, ternyata yang Masjid Jami itu pun mau ngalah. Beda Pak Surono, kita jadwal di tempat masjid saya tak rubah, biar tempat jenengan bisa berjalan. Karena tempat saya waktu itu tergantung jam ustadzahnya, termasuk dari Baitul Quran itu bisanya meluangkan hari ini. Maka dengan komunikasi itu akhirnya semua berjalan. Anak itu seminggu pun ngaji, Pak. 4 hari di tempat saya, 3 hari di Masjid Jami. Ada 1 hari yang gadok itu saya pakai untuk tahfiz. Tahfiznya kan 2 hari. Jadi dengan komunikasi yang masjid berdekatan itu malah mungkin muridnya bisa jadi banyak, Pak. Masjidnya berdekatan ada 3 masjid. Sana punya anak berapa, sini berapa. Kalau ngajinya itu bisa bergantian di sini itu kan nanti anaknya banyak, Pak. Ya, tapi masjid itu harus kompak, Pak. Ustadzku di sini hari ini bisanya ini, maka disetting bareng-bareng. Nah, di tempat kami seperti itu dengan pengasuhnya dan mau saya pakai Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Yang di masjid tengah akhirnya dirubah jadi Sabtu, Rabu, gitu. Yang satu gaduh 1 hari. Itu ya anaknya hari ini ke tempat saya, besok di masjid sana ganti. Jadi semuanya regeng juga dan jadi pun 1 minggu. Gitu. Ya makanya dengan adanya kita forumnya kan bisa ketemu takmir masjid tadi malah Al-Husna sama Al-Falah kan rawuh dan nah, bisa dirembukan dengan itu untuk Pak pergen makmur. Dari ini bisa, mungkin perlu komunikasinya. Insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, cukup ya. Zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah, amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tafadhal qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina wa hadhin 'alina syakaratil mautina wa najata minan nari wal 'afwan wal hisab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana ma'al salihin tarda wa dini bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamu alal walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.